Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai perkembangan terbaru dari BNB, teman-teman. Jadi kita lihat untuk BNB pada hari ini mengalami kenaikan tipis sebesar 0,9% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 908 US dollar, teman-teman. Jadi harga BNB hari ini ada di angka 908 US dollar, dan untuk kapitalisasi pasarnya BNB ini ada di angka 125,15 miliar US dollar, teman-teman, menempati peringkat kelima di Coin Market Cap. Jadi hari ini BNB di angka 908 US dollar. Kemudian untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 11,87%, ada di angka 1,91 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk supply total dari BNB ini ada di angka 137,73 juta BNB. Jadi supply totalnya sama dengan supply yang beredar, teman-teman. Jadi 137 juta BNB. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 3 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 13 Oktober 2025, itu BNB sempat menembus harga 1.370 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga tertinggi sepanjang masa, berarti harga hari ini di angka 908 US dollar ini sedang diskon 33% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian kita akan lihat beberapa informasi terbaru tentang BNB, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan di sebelah kanan ini bahwa Grayscale Investment ini telah mendaftarkan Grayscale BNB ETF sebagai trust resmi di Delaware, dan ini merupakan langkah awal secara hukum menuju kemungkinan peluncuran ETF spot, namun masih belum menjamin persetujuan dari SEC, teman-teman. Hingga saat ini belum ada pengajuan resmi ke SEC. Kemudian CEO dari Grayscale yang bernama Michael Sonnenschein menyatakan bahwa tujuan mereka adalah memberikan akses yang aman dan transparan ke kelas aset digital, teman-teman. Jadi secara historis pendaftaran trust oleh Grayscale ini biasanya mendahului peluncuran ETF resmi seperti yang terjadi pada Grayscale Bitcoin, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa ini merupakan perkembangan positif untuk BNB karena menunjukkan minat institusional yang meningkat dan bisa membuka jalan bagi investasi yang diatur di Amerika Serikat. Namun statusnya masih netral sampai ada keterlibatan SEC karena regulasi untuk ETF kripto selain Bitcoin ini masih cukup ketat, teman-teman. Kemudian untuk perkembangan terbaru, jaringan layer 2 BNB Chain yang bernama OPBNB telah menyelesaikan hard fork di mainnet yang mengurangi waktu blok dari 500 milisecond menjadi 250 milisecond, teman-teman. Dan ini menggandakan kapasitas transaksi, memungkinkan konfirmasi transaksi yang lebih cepat dan meningkatkan eksekusi DeFi. Jadi Changpeng Zhao mengonfirmasi pembaharuan ini yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi real time, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini bahwa pembaruan ini sangat positif untuk BNB karena transaksi yang lebih cepat dan murah. Itu akan meningkatkan pengalaman pengguna serta dapat menarik lebih banyak developer dan proyek
ke blockchain BNB sehingga akan meningkatkan kegunaan dan permintaan terhadap BNB, teman-teman. Kemudian untuk informasi berikutnya, Binance Future mengumumkan adanya kontrak perpetual perak dengan leverage hingga 50 kali yang diselesaikan dalam USDT, dan ini akan memungkinkan para trader kripto untuk berspekulasi pada perak logam dengan performa terbaik di tahun 2025 di tengah meningkatnya permintaan logam mulia di pasar digital, teman-teman. Apa artinya ini? Ini bersifat netral untuk BNB karena memperluas variasi produk Binance yang berpotensi meningkatkan aktivitas di bursa dan pendapatan dari biaya yang secara tidak langsung akan bisa menguntungkan BNB melalui mekanisme pembakaran token, teman-teman. Namun ini tidak berdampak langsung pada kegunaan BNB di jaringan. Jadi inilah beberapa informasi terbaru mengenai perkembangan dari BNB, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat secara tren, teman-teman. Jadi untuk trennya ini BNB sangat luar biasa, teman-teman. Karena kita lihat di sini harga sudah berada di atas EMA 200 hari, EMA 13 dan EMA 21. Jadi ini trennya secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Ini tren dari BNB adalah tren kenaikan luar biasa, teman-teman. Dan kita lihat di sini sudah terjadi golden cross di indikator stokastik, jadi garis biru ini memotong garis kuning ke atas. Kemudian kita lihat untuk technical analysis dari TradingView, ini kita lihat di Binance, BNB naik 0,32%, diperdagangkan di angka 910 US dollar, dan untuk moving average, sinyalnya hari ini adalah penjualan yang sangat kuat, teman-teman. Jadi strong buy, osilator juga pembelian, teman-teman. Mohon maaf saya koreksi. Jadi untuk BNB di indikator moving average ini strong buy, pembelian yang sangat kuat. Kemudian untuk osilator ini buy, pembelian, dan untuk osilator digabungkan dengan moving average, ini sinyalnya adalah strong buy atau pembelian yang sangat kuat untuk BNB pada hari ini, teman-teman. Karena kita lihat di sini 15 indikator ini menunjukkan sinyal pembelian, teman-teman, dan hanya satu indikator yang menunjukkan sinyal penjualan. Oke, teman-teman, jadi ini untuk sinyal hari ini dari TradingView berdasarkan analisa dengan menggunakan kurang lebih 26 indikator yang berbeda. Ini sinyal untuk BNB hari ini adalah pembelian yang sangat kuat atau strong buy. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian BNB? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.